Halo guys, kembali lagi di channel Meteorologi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai masalah ini ya, pengusaha WiFi ilegal yang diamankan di Polres Jember, dikabarkan diamankan di Polres Jember. Nah, kalau saya baca sih pelanggannya sudah cukup banyak ya, pelanggannya sebanyak 700-an, lokasinya di Jember. Nah, terus di sini ada warga yang penggunanya itu ditawari teman, masih tetangga saya, katanya ada pemasangan WiFi per bulannya itu sangat murah ya, 100.000. Ini sangat murah sekali nih, 100.000. Tapi memang kita nggak tahu 100.000 itu berapa kecepatannya, apakah 10 Mbps, 5 Mbps atau berapa. Kalau pengalaman saya sih yang paling murah sekarang ini ada kalau di daerah Sumatera itu namanya Mayatama. Mayatama ini udah paling murah ya. Untuk rumahan sih saya pakai di rumah, saya pakai yang ini. Di sini pun yang bandwidthnya up to 10 Mbps itu harganya 166.000. Jadi nggak bisa juga 100.000. Nah, asumsi saya yang mereka jual ini adalah bandwidth yang bukan untuk di resell. Jadi sehingga harganya bisa dibanting segini, 100.000 per bulan kan. Tapi kita nggak tahu ya kalau dia pakai apa, karena kalau dulu ada namanya proxy cache ya. Kalau sekarang kan proxy cache itu udah nggak jalan lagi gitu, karena sekarang udah HTTPS bukan HTTP lagi untuk protokol HTTP-nya. Mayoritas website sekarang yang ada di internet itu HTTPS, sehingga tidak bisa di cache lagi. Nah, kalau yang seperti ini pelanggan 700, harusnya kalau 700-an ini sih kalau masih pakai bandwidth yang nggak bisa di resell sih ya keterlaluan banget sih. Kalau masih pakai bandwidth yang nggak boleh dijual kembali ya, seperti ya IndiHome misalnya gitu. Nah, itu IndiHome itu kan tidak bisa dijual kembali. Nah, sebenarnya ada masalah di pengusaha-pengusaha WiFi yang diamankan ini sebenarnya pada umumnya hanya dua aja gitu. Dua masalah, yaitu pertama tidak memiliki izin usaha, karena memang ngurusnya terkesan ribet bagi pengusaha perorangan. Untuk naik kelas ke corporate itu biasanya akan terasa ribet. Yang kedua adalah tidak menggunakan bandwidth yang bisa dijual kembali. Artinya tidak menggunakan yang bandwidth yang dedicated yang bisa dijual kembali, tapi menggunakan bandwidth yang broadband. Nah, untuk mengatasi masalah ini sebenarnya udah disederhanakan ya. Caranya ngesup ke ISP yang sudah berizin. Nah, kalau kita ngesup ini kan kita bisa beli bandwidth juga dari mereka, dan izin usahanya bisa pakai punya mereka. Jadi mereka yang ngaturin semua, kita tinggal jualan aja. Namun biasanya yang terjadi adalah kenapa teman-teman yang pengusaha WiFi perorangan ini tidak ngesup ke ISP itu biasanya karena ketika ngesup itu ada syaratnya, terus ada biaya registrasi, dan bandwidth berapa yang diambil itu biasanya ada gitu. Nah, terkadang setelah dihitung-hitung kalkulasi biaya itu tidak nutup, karena kalau kita lihat di sini ini harganya kan sudah cukup murah kan, 100.000 per bulan di sini. Per bulannya biayanya 100.000 gitu. Nah, ini udah cukup murah. Jadi kalau customer kita itu retail, perorangan, rumah-rumah gitu, itu kalau di up jangankan 50.000 atau 60.000 gitu. Kalau kita samakan dengan Mayatama tadi kan dia harus up sebesar 66.000 ya, atau 70.000 lah kita katakan. Kalau memang yang 100.000 itu 10 Mbps, tapi kan kita nggak tahu pasti ya. Kalau memang 10 Mbps, dia berarti dia harus up kan 70.000. 70.000 itu 70% dari biaya bulanan dia sekarang ini. Kalau sekarang kan dia 100.000 di sini kan. Nah, jadi itu akan sangat berat gitu bagi customer rumahan gitu. Nah, tapi kalau customernya corporate itu 100.000 naik 170 nggak masalah bagi mereka. Yang penting internet bagus kalau corporate. Nah, kalau yang di rumahan, saran saya kalau teman-teman yang baru mau mulai usaha WiFi, dikalkulasi baik-baik supaya tidak kita ke depannya itu bisa untuk menggunakan mau legal lah gitu. Jadi kita bisa berkembang dengan bagus. Nah,
Namun saran saya kalau teman-teman di daerah ya, RT/RW ini kan rata-rata di daerah ya. Kalau di perkotaan biasanya udah dihajar sama yang gede-gede kan, seperti IndiHome, Bisnight, Mayatama gitu kan. Nah, kalau untuk yang di daerah-daerah itu, saran saya tuh ngambilnya itu corporate gitu. Jadi fokusnya ke corporate. Nah, misalnya kalau di daerah-daerah Sumatera ini kan banyak nih perkebunan kelapa sawit. Nah, teman-teman masuknya ke situ gitu. Jadi kalau masuk perkebunan kelapa sawit kita urus izinnya itu masih worth it, masih sesuai banget gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman masuknya ke perumahan, perorangan seperti ini, itu hitung-hitungnya kalkulasinya harus betul-betul matang gitu. Karena kalau nanti teman-teman naikkan harganya, jangankan 100.000 ke naik 20.000 aja, nah itu biasanya yang kalau customer rumah itu udah komplain gitu. Walaupun padahal saudara dia nggak akan bisa juga cari yang lain gitu, tapi udah komplainnya itu kadang ada beberapa wirausaha pemula itu kalau dikomplain biasanya nggak kuat mental gitu, bahkan dia jadinya bentrok gitu. Sebenarnya kalau kita berbisnis ini santai aja gitu, komplainan itu udah makanan tiap hari gitu, jadi nggak usah baper lah gitu. Kalau jadi wirausaha nggak usah baper lah. Kalau produk kita dibilang jelek kita bagusin. Kalau produk kita mahal ya murahnya berapa gitu. Kita cari tengahnya gitu. Jadi nggak usah takut buat teman-teman wirausaha yang customernya perorangan. Kalau memang harus dinaikkan harganya ya naikkan aja gitu. Supaya kedepannya aman dan nyaman gitu. Buat apa kita kalau seperti ini kan pelanggannya udah banyak nih. Udah 700 kali 100.000 aja udah berapa kan? Udah kalau berarti 70 juta ya. 700 kali 100.000. Itu udah 700 kali 100.000. Nah, tuh 70 juta kan? Sebenarnya kalau dia pakai yang resmi, ini dia omsetnya udah hampir 200 juta harusnya. Karena bisa jadi dia jualnya 170 sampai 200.000 kan. Berarti udah kali 2 gini kan. Berarti 140 juta itu udah dapat dia. Nah, jadi buat teman-teman yang mau mulai usaha apapun itu, bukan hanya usaha wifi, usaha apapun itu hitung-hitung berapa sih cost-nya per bulannya berapa, expensive-nya berapa, biaya-biayanya apa, masukin biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya transport, biaya ya pokoknya cost of living-nya satu bulan itu berapa gitu. Baru dihitung sih, baru dicari harga jualnya gitu. Jadi jangan langsung di sana jualnya 130, saya jualnya 100.000 biar lebih murah gitu. Percayalah teman-teman, kalau teman-teman itu bersaingnya dari segi harga sampai lebaran haji keberapa pun, teman-teman itu nggak akan bisa sukses kalau bersaing dari harga. Kita kalau mau bersaing itu jangan dari harga tapi dari kualitas. Biar aja orang lain banting-banting harga. Misalnya, saya contohin ya, misalnya dia banting harga, dia karyawan nggak bisa banyak. Kalau pelanggannya ada komplain dia nggak bisa langsung cek, karena dia untuk gaji karyawannya susah. Karena nggak nutup biayanya. Nah teman-teman dengan margin profitnya lebih baik, teman-teman bisa hire karyawan, bisa hire orang untuk standby 24 jam seperti NOC, Network on Controlling ya, itu bisa standby 24 jam, kita bisa bayar. Jadi pelanggan itu puas gitu. Nah saran saya juga kalau memang mau main di wifi ini, kalau mau profit marginnya gede, itu teman-teman tembaknya tuh corporate, perusahaan-perusahaan, jangan perorangan. Jadi jangan dilihat misalnya perorangan rame gitu. Nggak banyak duitnya. Saya pernah ngobrol sama salah satu sales manager ya di Lintas Harta. Lintas Harta itu kalau di kota saya hanya handle bank. Kalau corporate dia paling di bawah 5 perusahaan lah, perusahaan swasta ya. Itu satu perusahaan swasta itu minimal bayar 15 juta ke mereka per bulan. Kalau yang bank itu udah ratusan juta per bulan. Mereka bilang satu sales itu cuma handle maksimal 3 bank. Bayangin satu salesnya itu rata-rata gajinya di atas 7 juta. Itu hanya handle 3 bank aja. Dan profit marginnya sangat besar kata dia gitu. Jadi pelanggan mereka mungkin kalau di kota saya itu kurang dari 10 gitu. Tapi besar-besar semua ya. Hampir seluruh bank swasta dan bank daerah, bank pemerintah kota ya,
itu menggunakan produk dari Lintas Harta. Dan layanan Lintas Harta itu sangat bagus gitu. Customer supportnya bagus, salesnya ramah, pokoknya mantap lah gitu. Kalau teman-teman udah pernah pakai Lintas Harta pasti tahu lah support Lintas Harta itu seperti apa. Pasti sangat bagus kan. Nah, kenapa dia bisa bagus seperti itu? Padahal pelanggannya cuma 10 gitu. Karena dia tembak corporate. Yang kedua, dia bisa hire orang yang berkualitas. Karena tadi margin dia gede, profit margin dia gede, jadi dia bisa hire orang yang bagus, berkualitas. Nah, jadi kalau kita misalnya nggak bisa masuk, misalnya kita ke bank-bank itu kan susah. Walaupun ada salah satu yang saya tahu juga di daerah ya, dia support bank. Bank-bank di daerah dia itu dia yang support. Itu bisa gitu ya. Padahal dia RT RW net. Nah, kalau kita di awal-awal pasti sulit kan untuk masuk situ kecuali kita punya relasi lah. Ya kalau orang dalam kan power lah, the power of orang dalam kan. Tapi kalau kita nggak punya power, nggak punya orang dalam, nah saran saya teman-teman masuk aja ke yang susah sinyal gitu, daerah susah sinyal seperti pabrik-pabrik kelapa sawit itu kan susah sinyal situ. Ya teman-teman harus berkeringatnya lebih berkeringat gitu karena harus manjat towernya minimal 40 meter rata-rata kan. Tapi percayalah nanti margin profitnya akan lebih bagus daripada teman-teman banting-banting harga gitu. Kalau banting-banting harga harganya 100 ribuan, 50 ribuan kecuali kita jual voucher ya. Kalau voucher kita bisa main-mainin lah gitu kan, seperti upstream, downstreamnya kita kasih up to-nya berapa, 5 Mbps kita kasih speednya. Ya itu bisa kita main-mainin, tapi kalau dia udah bulanan itu biasanya penggunanya pasti besar, apalagi targetnya rumah-rumah. Kalau target rumah-rumah biasanya bandwidthnya penggunaannya pasti besar. Nah, oke itu dia. Nanti buat teman-teman yang mau nambahin apa aja sih kesalahan-kesalahan pengusaha WiFi pada umumnya, tulis di kolom komentar, kita sharing-sharing di sini. Semoga yang dapat musibah ini segera dimudahkan ya masalahnya dan segera selesai. Oke, itu dia. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you.